Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Hendra Pratama. Kode sahamnya baca, nama perusahaannya yaitu PT Bank Capital Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ganti kode sahamnya di sini baca. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp940 per lembar, kemudian terendahnya di harga 60 berapa ini? 158 ya. Rp158 per lembarnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Karena di sini pertanyaan dari Hendra Pratama, kenapa harga sahamnya terus turun? Ya, inilah kebebasan dari investor besarnya. Terserah mau perusahaannya mau untung terus, mau berita positif apapun, kalau investor besarnya jualan, harga sahamnya turun, seperti itu. Ya, itu intinya. Kalau bertanya kenapa turun terus, ya karena investor besarnya jualan. Sesederhana itu. Oke, tapi sekarang kita cek sebesar apa sih distribusinya mereka, seperti itu, sehingga harga sahamnya turun. Apakah masif distribusi, normal, atau netral, kita ingin lihat. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Selanjutnya kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya baca. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01, kemudian 03, sampai dengan tanggal 28 April ya, 04 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi mereka terus distribusi nih, gitu. Jadi wajar harga sahamnya turun karena investor besarnya distribusi. Kalau investor besarnya tidak distribusi, ya, maka harga sahamnya tidak mungkin turun, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk yang ingin bergabung di channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya sudah sangat berkurang di sini, yaitu sebesar 39,6%. Jadi wajar harga sahamnya terus turun karena investor besarnya terus jualan, ditambah lagi investor semi retailnya juga jualan. Jadi jangan berharap kalau harga sahamnya bisa naik kalau memang investor besar dan investor semi retailnya jualan terus. Terserah mau perusahaannya untung sebanyak apapun, kalau mereka mau jualan harga saham akan turun. Gitu. Karena investor besar kadang-kadang peduli dengan laporan keuangan, kadang-kadang juga tidak, kayak gitu. Di beberapa emiten seperti itu. Ada yang ketika laporan keuangannya naik, mereka memborong sehingga harga sahamnya ikut naik. Ada yang ketika laporan keuangannya merosot, turun gitu, investor besarnya ngumpulin banyak barang-barang yang dijual retail ya, yang cut lossan retail itu diserap,
habis itu di markup sangat tinggi gitu. Jadi bingung deh, ini laporan keuangan fungsinya apa kayak gitu. Kadang-kadang itulah aksi investor besarnya yang kita perlu pahami di setiap perusahaan, yang kita perlu pahami karakter mereka. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 35,3%. Ini juga porsi kepemilikan retail yang sudah sangat besar sekali gitu. Dan sisanya dimiliki oleh investor semi retail. Jadi kesimpulannya, kalau di sini investor besarnya dan semi retail tidak berhenti jualan, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik. Seperti itu. Ya, jadi jangan bertanya kenapa harga sahamnya turun. Jawabannya karena investor besar dan investor semi retail terus jualan. Sampai kapan? Saya juga nggak tahu sampai kapan. Itu hanya mereka yang tahu. Makanya kita lihat data broker summary-nya. Karena kalau mereka sudah berhenti jualan, kita akan tahu, oh, ini mereka berhenti jualan. Kemudian mereka mulai ngumpulin, mulai membeli, mulai memborong, tapi harga saham tidak naik. Nah, itulah opportunity. Itulah kesempatan atau peluang emas. Saat mereka akumulasi dalam jumlah besar, mulai ngumpulin barang cut lossan retail, nah pada saat itu kita beli. Karena mereka punya kepentingan tambahan gitu. Berarti ada indikasi mereka akan memarkup harga. Kapan itu akan terjadi kita juga tidak tahu. Yang jelas kita tunggu aja kayak gitu. Karena kita sebagai price taker, kita sebagai pengikut seperti itu, ya. Jadi beli, habis itu tunggu gitu. Sabar menunggu, terserah berapa bulan baru di markup, yaitu urusannya mereka. Yang jelas kalau mereka markup baru mereka kita guyur gitu. Kita jual barang kita ke mereka di harga tinggi tentunya. Jadi kalau yang nyangkut di sini sebaiknya average dulu, ya. Atau kalau yang dekat-dekat sini nyangkutnya cut loss dulu lah sebagian. Nanti tunggu baru kalau ada aksi akumulasi baru masuk lagi seperti itu. Tapi kalau sudah nyangkut di sini, waduh sebaiknya tunggu aja seperti itu. Sultan panjang sabar menjadi investor dadakan seperti itu. Sebenarnya ini tidak layak diinvestasikan jangka panjang karena porsi kepemilikan investor besarnya sudah sangat berkurang. Tetapi bukan berarti tidak bisa naik karena retail juga memang cukup besar di sini, tapi semi retail juga sangat besar di sini. Jadi masih ada potensi seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Hendra Pratama. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silakan komen di kolom komentar ya. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.